Hitung-hitungan suara menuju Pilpres 2024, PDIP bisa usung capres sendiri, Nasdem butuh parpol lain. Tribunnews.com Pemilu Presiden, Pilpres, 2024 memang masih lebih dari setahun lagi. Hanya saja, deretan partai politik, parpol, sudah melakukan penjajakan atau lobi politik ke partai-partai lain. Bahkan, ada parpol yang sudah berani mengusung calon presiden, capresnya sendiri meski Pilpres 2024 masih lama. Parpol tersebut adalah Partai Nasdem yang telah mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Senin, 3 Oktober 2022, lalu. Tak berhenti sampai di situ, pasca dideklarasikan menjadi capres, Anies pun langsung tancap gas melakukan safari politik dengan mengunjungi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pada Jumat, 7 Oktober 2022. Tak hanya Anies, Ketua DPR sekaligus Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP, Puan Maharani, juga berencana bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, pada Sabtu, 8 Oktober 2022, pukul 7.30 WIB. Dikutip dari Tribun News, mereka akan bertemu saat mengikuti kegiatan jalan santai yang bertempat di Silang Monas, Jakarta. Puan mengungkapkan pertemuan tersebut dalam rangka menyamakan visi dan misi membangun bangsa menuju pemilu 2024. Pertemuan silaturahmi untuk membahas bagaimana menyamakan visi dan misi pandangan dalam membangun bangsa dan negara menuju tahun 2024, kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Oktober 2022. Sebelumnya, Puan pun juga telah bertemu dengan Ketua Umum Parpol lain seperti Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Melihat geliat politik kedua parpol, bagaimana potensi keduanya dalam Pilpres 2024? Berikut ulasannya. Aturan Presidential Threshold, PDIP bisa usung capres sendiri, Nasdem butuh parpol lain. Apabila mengacu pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tertulis bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Dalam arti sederhana, Pilpres di Indonesia mensyaratkan adanya presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Sehingga, aturan tersebut membuat seseorang yang akan diusung menjadi capres atau cawapres harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Adanya aturan ini pun menghilangkan kemungkinan adanya capres dan cawapres perseorangan. Lantas, pada Pilpres 2024 yang akan digelar serentak, maka ketika mengacu pada aturan tersebut, presidential threshold yang digunakan adalah berdasarkan perolehan jumlah kursi DPR atau suara sah nasional partai pada Pileg 2019. Kemudian ketika mengacu pada hasil Pileg 2019, maka PDIP dapat mengusung capres dan cawapresnya sendiri. Hal tersebut lantaran partai berlambang banteng itu meraih kursi DPR RI terbanyak pada Pileg 2019, yaitu sejumlah 128 kursi. Hitung-hitungan tersebut setelah adanya pengonversian dari raihan 27.503.961 atau 19,33% suara di Pileg 2019. Namun, nasib berbeda dialami oleh Partai Nasdem. Parpol yang diketuai oleh Surya Paloh ini hanya meraih 12.661.792 atau 9,05% pada Pileg 2019. Raihan suara tersebut ketika dikonversikan ke jumlah kursi DPR RI hanya berjumlah 59 kursi. Dengan hasil tersebut, maka secara otomatis Partai Nasdem harus mengusung capres dan cawapres bersama dengan parpol lain untuk memenuhi ambang batas pencalonan, yakni 20% kursi DPR dan 25% total raihan suara sah nasional pada pemilu 2019. Pengamat, lawatan Anies ke parpol lain pasca diusung jadi capres Nasdem adalah keharusan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai lawatan Anies ke parpol lain memang harus dilakukan pasca dirinya diusung menjadi capres dari Partai Nasdem. Hal tersebut berdasarkan fakta Partai Nasdem tidak memenuhi syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.
Anies kan butuh partai pendukung, perlu koalisi partai lain sehingga menggenapkan dukungan persyaratan, mencalonkan capres-cawapres. Oleh karena itu Anies harus roadshow, ini menjadi sebuah keharusan, keniscayaan, ujarnya saat dihubungi Tribun News, Jumat, 7 Oktober 2022. Kemudian ketika mengomentari pertemuan Anies Ahaye, Ujang menganggap hal itu adalah bentuk komunikasi politik untuk menyamakan visi misi antara mereka. Ya ini penting. Komunikasi, mencari titik temu, kesamaan visi, dan lain sebagainya. Tentu ini perlu bagi Anies agar bisa maju ke Pilpres 2024, jelasnya.